Udah mulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi malam ini dengan saya Setiawan. Kita akan membahas untuk kita profesi pada profesi. Jadi sebelum itu kita bertanya-tanya terlebih dahulu ya, mengapa etika itu penting ya? Jadi etika itu adalah landasan kita untuk berperilaku, menjadi fondasi utama kita untuk membangun kepercayaan dengan klien, kolega, masyarakat, serta reputasi kita dalam jangka panjang. Intinya etika itu diri kita sendiri lah. Siapakah diri kita, landasan kita untuk berlaku supaya tidak menyinggung orang lain. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mengenai etika sendiri ya, etika dimaknai dengan sebagai pengetahuan tentang nilai-nilai mengenai apa yang baik, buruk, kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta apa yang benar dan salah oleh masyarakat. Jadi etika itu menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam bertingkah laku di komunitasnya. Ya, etika juga merupakan bagian dari filsafat, ilmu filsafat, yaitu etika, ilmu filsafat moral. Jadi etika itu sangat penting dalam hari-hari, tapi kenapa masih banyak dari tidak menggunakan etika dalam kehidupan sehari, hanya untuk melanggar etika untuk kehidupan yang sesaat. Dan eh, seseorang yang melanggar etika, melanggar apa namanya hukum akan mendapatkan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum yang berlaku seperti untuk sanksi sosial seperti adat yang berlaku di wilayah. Misal kita harus beretika, jadi dimanapun kita berada, etika penting sekali ya teman-teman. Jadi misal contoh kita berada di suatu wilayah, di sana ada aturan untuk tidak boleh melakukan sesuatu, ya kita jangan melakukan sesuatu. Kenapa ya? Karena itu memang udah aturannya di sana. Walaupun dalam di wilayah kita, di wilayah kampung halaman kita, misal tindakan seperti itu adalah hal yang wajar, tapi menurut mereka, tiket mereka itu adalah tindakan yang sangat buruk seperti itu. Jadi nanti kita malah terkena norma adat, terkena hukum adat, sebagainya. Seperti dan juga kita juga apa namanya bisa terkena sanksi hukum apabila kita melanggar ketika yang melanggar hukum. Ya, seperti kita mencuri atau lain sebagainya. Etika ini sangat penting bagi kita semuanya seperti itu. Ya, etika sendiri ini kan menjadi dua bagian ya, etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika berbicara mengenai kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan, teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia bertindak tak laku dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Ya, jadi etika umum ini kembali ke apa namanya diri kita ya, kondisi dasar manusia bertindak ya, seperti misalnya kita jujur, kita bertanggung jawab, kita respect terhadap orang lain, itu adalah etika umum sangat untuk apa namanya kita pelajari di kehidupan kita masing-masing. Untuk etika khusus sendiri itu merupakan penerapan prinsip moral dasar dan bidang kehidupan yang khusus yang mencakup etika individu dan etika sosial. Ya, etika individu atau etika sosialnya. Etika individu ini adalah etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya, kita tuh harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah, itu juga termasuk etika. Jadi kita misalnya tidak apa namanya rajin olahraga, terus mungkin ini dan sebagian orang tidak merokok, itu untuk apa namanya gym, lari-lari pagi untuk menjaga kondisi kita, itu merupakan salah satu untuk tindakan etika ya. Terus untuk etika sosial itu yang berbicara mengenai kewajiban, sikap dan tata manusia sebagai anggota umat manusia. Seperti contohnya etika dalam pekerjaan atau etika profesi, etika politik dalam berpolitik, dan etika dalam
keluarga. Jadi misalnya anak kepada bapak itu harus ada etikanya, bapak kepada anak pun juga harus ada etikanya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, adik terhadap kakak pun juga harus ada etikanya yang berlaku. Oh, lanjut kita ke etika profesi ya, karena kita sekarang semuanya mungkin kita hari ini adalah seorang pekerja ya. Jadi etika dalam pekerjaan itu sangat penting sekali. Dalam konteks keprofesian, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang mencakup hubungan manusia kerjasama dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka menjalankan profesinya secara profesional agar dapat diterima oleh masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Jadi etika yang kita gunakan sebagai ketika kita melakukan suatu pekerjaan seperti itu. Oke, profesi keteknikan harus dilanjutkan berdasarkan etika profesi, menjaga respek dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keteknikan. Tanpa adanya etika profesi, kepentingan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi berkurang kritis atau bahkan hilang, bahkan hingga merugikan masyarakat. Jadi seperti kita tuh harus beretika, misal kita adalah teknisi ya, kita harus jujur pada masyarakat bahwa ini emang rusaknya seperti ini, jangan kita bohong bahwa untuk menghidupkan apa namanya untuk menambah uang, misalnya mencari keuntungan pribadi dengan berbohong, artinya rusaknya hanya di bagian A tapi Anda bohong harus sampai ke bagian B, itu jangan ya, itu harus kita harus berdasarkan etika profesi, kita harus mempunyai etika agar apa namanya kerjaan kita itu menjadi lebih apa namanya tidak hilang respect dari masyarakat, tidak hilang kepercayaan dari masyarakat. Misal teknisi, jangan percaya sama teknisi itu, waktu kita itu adalah teknisi yang jujur, karena satu dua orang yang tidak jujur menyebabkan satu profesi menjadi tidak dihargai oleh masyarakat, tidak dipercayai oleh masyarakat seperti itu. Ya. Profesi ya, kita bicara juga profesi ini. Apa itu profesi? Profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus. Profesi disebut sebagai nafkah utama hidup. Ya, profesi itulah pekerjaan. Bagi misal kita ada dokter itu profesi, kita adalah teknisi itu juga profesi, kita insinyur, kita guru, kita administrasi itu juga merupakan profesi. Pada profesi yang tertentu melibatkan hajat hidup banyak orang. Gelar keprofesionalan atau kita sebut dengan orang yang berprofesional atau profesionalitas tersebut harus didapatkan melalui pengujian oleh organisasi profesional yang diakui secara nasional atau internasional. Jadi orang-orang yang sudah profesional itu sudah melalui pengujian dan dia sudah melalui apa namanya diakui secara nasional ataupun internasional. Seperti itu. Maka dari itu seseorang bisa dianggap profesional di suatu bidang karena dia sudah menemukan bidang suatu bidang dalam menemukan suatu bidang tersebut dan hidup di bidang tersebut atau sudah berkompeten dalam bidang pekerjaan tersebut. Oke, lanjut profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja merupakan suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Kita tuh bekerja tuh secara profesional seperti itu. Kita tidak boleh bekerja seenaknya sendiri. Okay? Profesional memiliki ciri-ciri yang pertama menghadapi sifat mengejar kesempurnaan. Ya, jadi profesional ini kita harus mengejar ke sempurna, dan kedua, profesional memerlukan kesungguhan dan penelitian kerja. Jadi kita itu harus benar-benar sungguh dan teliti dalam bekerja sehingga kita tidak merugikan, sehingga kita tidak merugikan perusahaan, kita tidak merugikan orang lain, bahkan kita tidak merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah profesional menuntut ketekunan dan ketabahan. Kita harus tekun, kita harus tabah dalam menghadapi suatu masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan kita. Profesional juga memerlukan integritas yang tinggi. Jadi profesional itu memerlukan integritas yang sangat tinggi.
Dan yang terakhir adalah profesional melakukan perbuatan pikiran dan perbuatan. Jadi kita ketika harus menghadapi masalah, kita jangan lari. Kita menghadapi sesuatu, kita jangan lari. Kita harus belajar pikiran kita bagaimana cara memecahkan masalah atau kita melakukan suatu perbuatan untuk memecahkan masalah yang jadi seperti itu. Untuk menjadi sebelum kita membahas kompetensi menjadi profesional, untuk menjadi seorang profesional juga melakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap. Ya, jadi untuk menjadi seorang profesional kita juga punya beberapa sikap. Yang pertama, kita harus berkomitmen tinggi ya, harus bertanggung jawab. Kita juga berpikir sistematis. Kita harus menguasai materi dalam artian menguasai bidang kita, dan kita juga harus menjadi bagian dari masyarakat yang profesional, tidak mengutamakan yang penting pribadi, tapi mengutamakan kepentingan masyarakat. Seperti itu. Ya, lanjut ke kompetensi profesional. Seseorang bisa dikatakan profesional bila ia memiliki kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Jadi tidak semua orang yang bekerja itu bisa disebut dengan profesional. Yang meliputi yang pertama adalah kompetensi spesialis, adalah kemampuan seseorang yang mendalami suatu bidang tertentu. Misal ahli bubur, jadi dia menguasai mesin bubur itu secara terus-menerus, secara profesional. Dia bisa mengatasi bagaimana cara membentuk ikan dengan bubur, bagaimana membuat model dengan bubur yang sangat rapi, bagaimana tidak menggunakan zero toleransi untuk setiap produk yang dia buat. Yang kedua, ada kompetensi metode, yaitu kemampuan seseorang dalam menerapkan cara kerja yang terstruktur dan logis untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mengolah informasi dan tugas. Jadi kompetensi metode ini adalah kompetensi yang meliputi kemampuan untuk kita mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengevaluasi informasi tersebut, dan kita bisa bekerja secara sistematis. Jadi kita bekerja secara teratur seperti itu. Kemudian yang kedua, ketiga adalah kompetensi individu. Kompetensi individu ini berkarakteristik personal dan kemampuan internal yang memungkinkan seseorang untuk bertindak secara efektif dan produktif. Jadi kompetensi individu itu dari kita yang meliputi kemampuan untuk inisiatif, dapat dipercaya, memotivasi diri kita, dan kita juga harus bertindak secara kreatif seperti itu. Untuk kompetensi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain. Jadi kita tuh mampu bekerjasama dengan orang lain, mampu bekerja secara kelompok, mampu berkomunikasi dengan baik. Kita juga mampu jalin hubungan kerjasama yang baik. Balik ke profesi. Kenapa kita itu bekerja ya? Kenapa orang bekerja? Kenapa kita butuh pekerjaan? Karena pada hakikatnya manusia itu hidup untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia itu ada beberapa ya, tapi kita menjadi klarifikasikan menjadi 4 saja. Yang pertama, kita itu ada manusia dan kebutuhan ekonomi. Ya, kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang bersifat material, baik harta maupun benda yang diperlukan. Jadi kita bekerja itu untuk uang, kita untuk menghasilkan uang untuk apa? Uang untuk kita membiayai hidup kita agar sehat, dan kita bisa makan, kita bisa sehat seperti itu. Kemudian kebutuhan psikis, ya, kebutuhan manusia yang bersifat bermacam, kesehatan, ketenangan secara psikologi. Banyak kan kita di di luar sekarang ini kita menjadi pengangguran seperti itu. Kita kan berterus seperti itu. Wah, udah berumur kok masih nganggur, orang udah tua kok nganggur, udah punya anak. Jadi kita bekerja itu memenuhi kebutuhan psikis agar tidak dicap sebagai beban keluarga atau beban masyarakat atau beban kehidupan seperti itu.
Yang ketiga, ada kebutuhan biologis. Di manusia itu kebutuhan yang merupakan kebutuhan untuk pelaksanaan hidup manusia. Jadi manusia itu juga mempunyai kebutuhan biologis yang di sini tidak perlu saya jelaskan. Ya, jadi kebutuhan biologis itu apa? Ya, yang ketiga adalah kebutuhan pekerjaan. Jadi kebutuhan yang bersyukur untuk mewujudkan kebutuhan lainnya. Jadi kita tuh butuh pekerjaan untuk mewujudkan di kebutuhan lainnya seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis, kebutuhan psikis seperti itu. Oke, lanjut ke kompetensi sebagai profesional ya. Lanjut ke seseorang sebagai seorang profesional, kita pun juga harus memiliki sikap positif yang harus dimiliki. Di antaranya kesadaran diri untuk terus-menerus belajar dan memperbaiki diri. Jadi walaupun kita sudah profesional dalam hal tersebut, kita tuh masih harus dituntut untuk belajar dan belajar serta memperbaiki diri apabila kita tuh mempunyai kesalahan. Seperti bertanggung jawab dengan menggunakan segala yang dimiliki dengan upaya yang terbaik untuk mengembangkan potensinya ke level yang lebih tinggi. Jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk memaksimalkan potensi dalam diri kita, ya pun ke level yang lebih tinggi. Kita tuh harus, saya harus bisa ke level seperti itu. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kita harus ke level yang lebih atas. Dan juga citra diri yang sehat dan meyakinkan. Juga kita juga harus membangun citra diri kita yang sehat dan meyakinkan. Terus bagaimana sih cara mengukur profesionalisme? Profesionalisme itu diukur melalui 4 pendekatan perspektif. Yang pertama itu pendekatan berorientasi filosofis, yaitu ada dari lambang profesional, layanan bermanfaat, dan pendekatan analitik. Lambang profesional yang dimaksud di sini adalah seperti sertifikat atau lisensi yang sudah dia dapatkan, sudah kita dapatkan ya. Seperti kita misalnya apa namanya, ikut sertifikasi menjahit atau ikut sertifikasi las, seperti kita mendapatkan sertifikasi bahwasanya bahwa kita sudah bisa menggunakan atau kita sudah profesional dalam kerja dengan alat tersebut. Yang kedua adalah proses layanan yang bermanfaat, ya. Jadi apa namanya, seperti aspek perilaku dampak positif yang diberikan oleh seorang profesional terhadap masyarakat sekitar. Ya. Jadi kita sebagai tenaga profesional, kita juga layanan yang bermanfaat sebagai kepada masyarakat. Yang terakhir adalah pendekatan etik, adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan praktik dari berbagai ilmu seperti itu. Terus yang kedua ada pendekatan perkembangan tahap. Ya, sebenarnya ada beberapa langkah untuk perkembangan bertahap ini, tapi pada intinya adalah seperti yang saya pada intinya adalah kesepakatan persyaratan atau kualifikasi dan kode etik di antara para praktisi. Jadi pendekatan secara bertahap ini biasanya kita pada intinya adalah persyaratan atau kualifikasi untuk apa ya, lebih tepatnya sih bukan, lebih tepatnya adalah kesepakatan antara individu dalam satu kelompok untuk suatu pekerjaan yang sama seperti itu. Jadi misal apa namanya, kita bekerja dalam bidang A, kita itu harus menentukan kesepakatan kualifikasi minimal untuk bisa bekerja di tahap seperti ini. Kita itu harus rank seperti ini, kita harus bisa sesuatu yang seperti ini, dan kita juga harus membuat kode etik atau etika atau aturan main lah, seperti ya untuk dalam pekerjaan kita. Misal sebagai teknisi kita tidak boleh seperti ini, ada etiknya seperti ini dan lain sebagainya.
Yang terakhir atau yang ketiga adalah pendekatan berorientasi karakteristik, dan yang terakhir adalah pendekatan berorientasi non tradisional. Jadi kita artikan dalam dunia informasi. Jadi dalam dunia informasi pun kita juga harus punya etika. Etika dalam meliputi privasi. Kita harus menjaga privasi orang lain. Kita tidak boleh mengakses atau mengedarkan informasi pribadi kecuali orang lain sudah memberikan izin. Yang kedua ada akurasi atau kebenaran data dan informasi. Kita tidak boleh menyebarkan hoax atau informasi palsu. Ya, jadi itu adalah etika dalam dunia informasi. Kemudian ada properti, adanya pelindungan terhadap hak properti, hak kita ya. Kemudian adanya akses teknologi untuk semua kalangan. Jadi itu adalah etika dalam dunia informasi. Nah, jadi dengan sains dan teknologi, sains dan teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang dipergunakan atau dibuat oleh manusia secara progresif menguasai alam lingkungannya. Jadi kita kerja itu untuk menghasilkan sebuah teknologi, ya. Jadi semakin kemajuan zaman kita semakin berkembang untuk teknologi kita yang mulai revolusi yang disebut dengan revolusi industri. Yang pertama kita inovasi mengubah ketergantungan manusia terhadap energi alam, pemanfaatan mesin. Yang dulunya manusia sekarang sudah semuanya mesin, seperti itu. Itu adalah revolusi industri. Kemudian contoh-contoh teknologi informasi dalam hari ke dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mikroprosesor yang kita temukan di tahun 2020 yang mempercepat kinerja komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kinerja dengan wireless itu juga termasuk revolusi industri. Ada kemajuan industri, ada wireless, ada jaringan thread optik, jaringan kecerdasan buatan AI, itu merupakan kemajuan teknologi informasi. Kemudian ada perangkat lunak cerdas, jadi sistem komputer yang sangat cerdas. Dan ada virtual reality atau realita virtual yang kita bisa memainkan, kita bisa masuk dalam suatu sistem yang seperti dengan keadaan nyata. Untuk di bidang teknologi pun kita juga bisa berpeluang untuk wirausaha di bidang teknologi. Ya, jadi teknologi berpeluang untuk menjadi pilihan dalam wirausaha. Industri berbasis teknologi diantaranya bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang tangguh. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa membangun pertumbuhan UMKM yang tangguh, menciptakan lapangan kerja baru dengan kemajuan teknologi yang sekarang kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru, membantu alih teknologi dengan sinergi antara akademisi dan praktisi, mempercepat perkembangan kewirausahaan. Dengan teknologi itu kita juga bisa mempercepat perkembangan dari usaha kita, dan kita pun juga di perguruan tinggi pun juga juga mempunyai peran yang penting dalam pengembangan usaha dan teknologi, yang diantaranya melalui proses penciptaan nilai aktivitas komersial pengembangan teknologi, mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa, sedang mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi, dan kemandirian para mahasiswa. Jadi kita peran perguruan tinggi adalah mendukung dan mengembangkan potensi yang dipunyai mahasiswa untuk wirausaha melalui teknologi. Terus dampak teknologi terhadap bisnis. Dampak teknologi ini sangat besar bisnis. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dulu kita sangat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan kedua meningkatkan potensi bisnis. Jadi kita tidak hanya mempunyai satu bisnis saja, kita bisa membuat bisnis yang baru tanpa meninggalkan bisnis yang lama. Dia menghasilkan paradigma baru dalam bisnis dan mempercepat
respon terhadap konsumen. Di misalnya ada komplain, kita bisa cepat tanggap dengan kemajuan teknologi yang menggunakan fitur WA ataupun layanan chat dalam aplikasi seperti itu. Dan dengan teknologi yang berkembang ini kita terus memanajemen teknologi. Hanya manajemen teknologi sendiri adalah merupakan disiplin ilmu yang sebatani keteknikan dan sains dengan bidang manajemen untuk perencanaan, pengembangan dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian strategis dan operasional suatu organisasi. Seperti itu. Dan manajemen teknologi memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah resource atau sumber daya baik dari dalam maupun luar organisasi. Yang kedua adalah infrastruktur, yaitu hal yang terpenting dalam mendukung utilization and validity of resources, mendukung sumber daya. Dan yang ketiga dan terakhir adalah aktivitas, yaitu kegiatan mencapai tujuan perusahaan yang dipengaruhi oleh resource dan infrastruktur yang disebut dengan kegiatan bekerja kita. Seperti itu. Terus status manajemen teknologi. Jadi teknologi itu adalah pemilihan teknologi. Kita mau menciptakan teknologi seperti apa, kita mempunyai ide dan lain sebagainya, langsung kita adaptasi dan transfer. Apakah ide itu kita bisa kembangkan atau kita bisa laksanakan, dan apabila kita bisa laksanakan, kita akan implementasikan teknologi tersebut dalam kehidupan kita kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu pun kita implementasikan, kita juga masih mengembangkan. Dan seperti itu siklusnya terus berputar dari pengembangan. Kita sudah berkembang, kemudian ada teknologi baru, kita transfer lagi, kita adaptasi lagi, kita implementasikan lagi, kita kembangkan lagi, seperti itu terus menerus hingga emang teknologi sangat maju seperti itu. Kemudian inovasi teknologi. Jadi manajemen inovasi adalah sesuatu usaha sistematik untuk meningkatkan kejelian melihat inovasi, mengembangkan budaya organisasi yang perusahaan lebih inovatif, meningkatkan kemampuan pengolahan proyek inovatif dan mengembangkan sistem dan struktur yang mendorong tumbuhnya inovasi. Jadi kita di teknologi itu sudah berkembang, kita inovasi lagi agar lebih berkembang seperti itu. Jadi proses inovasi itu ada revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan yang cukup signifikan pada produk dan proses. Jadi revolusi adalah perubahan yang drastis dari suatu produk. Proses dengan evolusi adalah penambahan fitur pada produk dan proses ada berusaha bertahan. Terus lanjut ke situs hidup produk. Jadi kita bekerja, kita menciptakan teknologi, kita menciptakan suatu teknologi, kita menghasilkan nanti outputnya adalah suatu produk. Ya. Siklus hidup produk atau siklus produk kita yang pertama adalah tahap perkenalan. Jadi kita ketika membuat produk, kita perkenalkan, kita marketing lah dalam bahasanya. Kita memasarkan, bagaimana pemasarannya, kita mengiklankan di berbagai macam sosial media atau dari mulut ke mulut. Itu adalah tahap yang oleh produk. Kemudian tahap pertumbuhan, ketika permintaan terus naik, kita sudah bisa berkembang, kita sudah mulai produksi lebih banyak karena peningkatan menaik, kontrol juga naik. Kita semua dalam posisi demand ya, jadi antara Tuhan dan stok juga terus menguntang seperti itu dalam tahap pertumbuhan. Kemudian produk kita sudah dewasa, ketika kita tuh produk itu stuck di proses penjualan, sedangkan permintaan menurut tapi produksi selalu berjalan. Kita harus memberikan inovasi ke depannya seperti apa untuk itu juga jalan seperti itu. Dan terakhir adalah tahap kemunduran di mana produk kita sudah terlampau banyak untuk keluar, sedangkan permintaan adalah sangat sedikit. Jadi kita terpaksa harus menarik produk
beredar dan menggantinya dengan produk atau inovasi yang baru. Kita mulai lagi dengan tahap perkenalan lagi seperti itu. Walaupun kita sudah punya branding yang kuat, tapi untuk produk baru pun kita tetap juga harus memasarkan lagi, walaupun tidak sesulit atau proses yang sangat lama dibandingkan kita memasarkan produk yang pertama kali kita buat. Nah, produk yang kita buat itu harus kita patenkan. Agar kenapa? Agar produk yang kita punya atau teknologi yang kita ciptakan itu tidak dicuri atau tidak diakui oleh orang lain. Jadi itu adalah yang namanya adalah hak kekayaan industri atau HAKI, ya. Jadi HAKI adalah hak kewenangan untuk membuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku. Kepemilikan HAKI bukan hanya terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya yang dan berwujud. Jadi kita menciptakan suatu teknologi, kita harus mematenkannya dengan HAKI agar apa? Agar ke depannya bila kita memproduksi suatu atau kita memakai teknologi tersebut, kita dapat mendapatkan hak kita juga tidak dicuri, kita tidak berbenturan dengan hukum seperti itu. Jadi dengan hal tersebut maka karena hak cipta, ya. Di produk yang kita ciptakan itu kita mempunyai hak ciptanya, di hak sebagai pencipta di kitanya mempunyai hak, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 72 ayat 3 tentang hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah hak sebagai pencipta maupun menerima hak untuk menemukan atau memperbanyak ciptaannya, maupun kita bisa memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang. Jadi kita mempunyai hak cipta terhadap suatu barang, kita bisa memberikan izin orang untuk memakainya dengan catatan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu yang melanggar dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dari semua itu, dari awal kita bekerja, dari semua, dari kemajuan teknologi, dari kita menghasilkan produk, dari akhirnya mempatenkan hak kita harus memanajemen apa yang namanya resiko itu pasti ada dalam setiap kegiatan, ya. Jadi misal kita berorganisasi pun kita juga tetap ada resiko, tanya pun juga ada resiko, kita hanya sekedar mengelak kaca pun juga pasti akan ada resikonya. Jadi setiap perbuatan kita itu pasti akan ada resikonya. Untuk itu kita harus memanajemen agar resiko itu tidak terjadi, atau apabila terjadi tidak menimbulkan masalah yang lebih banyak untuk dari resiko yang sudah terjadi, yaitu dengan cara yang pertama kita menentukan karakteristik dari suatu sistem, atau lebih gampangnya adalah kita menentukan karakteristik dari apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, selanjutnya kita mengidentifikasi ancaman-ancaman atau resiko-resiko yang akan datang. Misal kita membuat produk A, kita itu harus mempelajari mengidentifikasi apakah ancaman dari pihak luar ataupun ancaman dari pesaing kita, seperti itu. Kedua, kita mengidentifikasi kelemahan dari kita. Jika kita menggunakan suatu sistem, pasti sistem kita itu punya kelemahan dan kita harus mengidentifikasinya segera mungkin. Apa sih lemah dari sistem yang kita pakai, seperti itu. Ketiga, menganalisa pengawasan. Jadi kita juga tidak hanya melakukan pengawasan saja, tapi kita juga harus menganalisa dari apa yang kita awasi, seperti itu. Jadi untuk mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi, menentukan kemungkinan pemecahan masalah. Jadi kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan dalam terjadi resiko, kemudian menganalisa pengaruh resiko terhadap pengembangan sistem. Jadi
ketika sistem sudah berjalan, ketika produk kita sudah berjalan, ya, apa pengaruh risiko yang terjadi terhadap pengembangan sistem, apakah berdampak besar atau hanya kecil saja. Walaupun kecil, tapi kita juga eh, jadi kita harus menentukan risiko itu antara besar atau kecil, ya. Kita masuk ke menentukan risiko, ya. Jadi apakah risiko itu besar, terhadap pengaruhnya terhadap pengembangan sistem, atau hanya berdampak kecil saja. Dan terus setelah itu kita harus memberikan cara-cara pengendalian risiko. Jadi walaupun hanya berdampak kecil, tapi kita juga harus menemukan pemecahan masalah untuk menghindari risiko kecil itu berubah menjadi risiko yang lebih besar, begitu. Dan jangan lupa kita juga harus mendokumentasikan hasil keputusan untuk mengambil risiko ini, sehingga kedepannya apabila terjadi risiko yang besar, kita sudah bisa menangani, atau paling tidak kita sudah mengantisipasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, baik dari etika profesi, terus kita kita menjelaskan tentang apa itu profesionalisme, kemudian kita beralih ke teknologi, produk inovasi teknologi, haki, dan juga terakhir adalah untuk memanajemen risiko. Jadi kita dalam bekerja, kita harus timbangkan segala sesuatu. Seperti itu. Terima kasih apabila penjelasan saya tidak begitu lengkap, tidak begitu jelas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.